Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniati, Prodi PGSD kelas A semester 2. NIM 2022070030. Mata kuliah pembelajaran PKN SD. Informasi dosen pengampu mata kuliah Mila Septian Haryati, MED. Ini saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran bermain peran. Adapun materi penjelasan saya hari ini, yang pertama mengenai model pembelajaran bermain peran. Yang kedua, alasan saya memilih model pembelajaran bermain peran. Yang ketiga, menjelaskan kelemahan dan kelebihan model pembelajaran bermain peran. Yang keempat, mempraktekkan video mengenai model pembelajaran bermain peran. Model bermain peran dapat menimbulkan pengalaman belajar seperti kemampuan kerjasama, komunikatif, dan menginterpretasikan suatu kejadian melalui bermain peran. Siswa mencoba mengeksplorasikan hubungan-hubungan antara manusia dengan cara memperagakan dan mendiskusikannya, sehingga cara bersama-sama para siswa dapat mengeksplorasikan peran, sikap, nilai, dan strategis pemecahan masalah. Model pembelajaran bermain peran. Penekanannya terletak pada keterlibatan emosional dan pengamatan indera ke dalam situasi studi masalah yang secara nyata dihadapi. Murid diperlaksanakan sebagai subjek pembelajaran secara aktif, melakukan praktek-praktek berbahasa, bertanya jawab bersama teman-temannya pada situasi tertentu. Berikut definisi dan pengertian model pembelajaran bermain peran dari beberapa sumber. Yang pertama, bermain peran adalah mendramatisikan dan mengeksplorasikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerak seseorang dalam hubungan sosial antara manusia. Dengan model bermain peran, siswa berperan atau memainkan peran dalam dramatisi masalah atau psikolog itu. Bermain peran adalah berakting sesuai dengan peran yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk tujuan-tujuan tertentu. Bermain peran dapat menciptakan situasi belajar yang berdasarkan pada pengalaman dan menekankan dinamis tempat dan waktu sebagai bagian dari materi pembelajaran. Bermain peran adalah model pembelajaran yang diarahkan untuk mereaksikan peristiwa sejarah, peristiwa aktual, atau kejadian-kejadian yang memungkinkan muncul pada mendatang. Bermain peran adalah model yang melakukan interaksi antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Siswa melakukan peran masing-masing sesuai dengan pokok yang ia yakinkan. Mereka berinteraksi dengan sesama peran secara terbuka. Model ini dapat dipergunakan dalam memberikan pembelajaran yang baru. Kelebihan bermain peran dapat berkesan dengan kuatan dan tahan lama dalam ingatan siswa. Di samping menjadi pengalaman yang menyelaraskan, juga memberi pengetahuan yang melekat dalam memori otak. 2. Sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan membuat kelas menjadi dinamis dan autentis. 3. Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan. 4. Siswa dapat terjun langsung untuk memerankan
sesuatu yang akan dibahas dalam proses pembelajaran. Kelemahan bermain peran. 1. Bermain peran merupakan waktu yang relatif panjang atau banyak. 2. Memerlukan kreativitas dan adanya variasi yang tinggi dari pihak guru maupun siswa, dan ini tidak semua guru memilikinya. 3. Kebanyakan siswa ditujukan sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan suatu adegan tertentu. 4. Apabila pelaksanaan bermain peran mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pembelajaran tidak tercapai. 5. Tidak semua materi pembelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Alasan saya menggunakan model pembelajaran bermain peran adalah mengajarkan peserta didik dalam melaksanakan sekrot pembelajaran dari berbagai penokoh dalam suatu materi yang akan disampaikan. Melibatkan peserta didik dalam pembelajaran yang langsung dipraktekkan oleh peserta didik, serta mendorong peserta didik melakukan peran sebagai orang lain, serta memiliki pengetahuan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah baik. Siapa yang ingat materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Iya, benar. Strategi pembelajaran bermain peran. Ibu langsung aja. Pada materi kali ini, Ibu akan menggunakan materi atau tema kebersamaan dalam keluarga. Jadi, langkah-langkah strategi bermain peran adalah: yang pertama, guru harus menyiapkan RPP atau silabul. Yang kedua, guru harus menyiapkan simakan yang diajarkan kepada murid-muridnya tersebut. Yang ketiga, guru akan membentuk kelompok terdiri dari 5 kelompok. Yang kelima, setiap kelompok harus menyiapkan sebuah percakapan sesuai dengan materi yang diajarkan dengan Ibu terlebih dahulu. Setiap kelompok harus yang keenam, setiap kelompok harus memerankan percakapan di depan kelas. Yang ketujuh, kelompok lain harus menulis atau merangkum dari percakapan yang telah diperankan setiap kelompok di dalam kelas. Baik, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.